Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K, lebih tepatnya mengenai dokumen-dokumen untuk penetapan NIP3K atau pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini penting rekan-rekan ya, mengingat hari ini sudah tanggal 4 April 2023. Jadi silahkan disimak dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Nah, di sini admin ingin kembali mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua bahwa untuk pengisian DRH yang nanti namanya keluar pada pengumuman Paskasangga itu dimulainya pada tanggal 11 sampai 30 April. Ingat ya, itu dimulai 11 sampai 30 April. Jadi maksimalkan waktu tersebut rekan-rekan ya. Mengenai dokumennya apa saja, yuk kita cek bersama-sama. Informasinya di hari ini Selasa 4 April, penetapan NIP P3K Guru 2022, 8 dokumen wajib divalidasi. Rekan-rekan ya, ada 2 lagi, jangan disepelekan. Kebetulan informasinya kita lihat di sini Selasa, rekan-rekan ya. Proses seleksi P3K Guru 2022 tidak lama lagi memasuki tahapan pengumuman kelulusan Paskasangga, yaitu tanggal 9 sampai 10 April. Benar rekan-rekan ya, ini sama persis yang ada di portal P3K Guru. Merujuk surat nomor 2851 sekian tertanggal 8 Maret yang ditandatangani pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN, dalam hal ini Bima Haryawi Bisana. Setelah pengumuman kelulusan Paskasangga, disusul pengisian DRH NIP P3K pada tanggal 11 sampai 30 April. Selanjutnya adalah usul penetapan NIP 3K pada tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei. Nah, agar para peserta seleksi tidak terburu-buru pada tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH untuk proses penetapan NIP, maka diimbau untuk mempersiapkan dokumen sejak sekarang. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN, dalam hal ini Bapak Suharmen, mengatakan penyiapan dokumen-dokumen yang penting memang sebaiknya sudah dilakukan sebelum pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya, supaya tidak ini, karena pasti banyak yang mengurus. Jadi jangan menunda-nunda menyiapkan dokumen. Ingat, yang mengurus dokumen itu bukan cuma belasan orang, tetapi ribuan hingga belasan ribu untuk per daerah. Ingat ya, belasan ribu untuk per daerah. Jadi ini sudah diwanti-wanti rekan-rekan ya. Suharmen menyebutkan ada 8 dokumen yang harus disiapkan. Oke, yang pertama di sini adalah pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Jadi maupun tahun lahirnya ganjil atau genap, berdasarkan yang disampaikan bahwa itu latarnya adalah berwarna merah. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Terus ada transkrip nilai. Ini transkrip nilainya juga asli rekan-rekan ya. Ini nanti di-scan. Daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Ini juga ada nanti daftar riwayat hidup rekan-rekan ya, ada formatnya. Terus ada surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus. Nah, ini ya. Surat atau suket sehat jasmani dan rohaninya itu dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja. Ini bekerja maksudnya ya, bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika psikotropika atau biasa kita sebut dengan zat adiktif rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya Suharmen mengatakan 8 dokumen tersebut harus dipersiapkan peserta baik prioritas 1 hingga 4. Jadi ingat ya, P1 sampai P4. Dokumen wajib divalidasi oleh instansi, tegas Suharmen. Selain itu, ada juga dokumen yang harus disiapkan instansi pengusul NIP 3K. Ini bukan rekan-rekan yang menyiapkan, tapi adalah instansinya. Nah, instansinya yang dipersiapkan instansi pengusul NIP 3K, yaitu surat pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Ini surat pengangkatan. Selanjutnya adalah surat pernyataan rencana penempatan. Kalau tidak salah yang nomor 2 ini biasa kita sebut dengan SPMT rekan-rekan ya. Kita biasa sebutnya dengan SPMT. Surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, surat ini nanti yang
kita bawa kepada kepala sekolah yang kita tempati rekan-rekan ya, berdasarkan hasil penempatan. Oke, nah berdasarkan hasil pengumuman di tanggal 8 Maret, kita juga mendapatkan informasi dari salah satu daerah. Kita mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Bondowoso tentang penyampaian hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini juga diinformasikan terkait dokumen-dokumennya rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan juga silahkan mengecek pengumuman di instansinya apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini kami contohkan untuk Bondowoso. Di poin ketiga dikatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCASN. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K harus diunggah oleh pelamar. Ingat ya, harus diunggah. Oke, kita lihat di sini ada beberapa poin. Nah, ini ada pas foto terbaru, pakaian formal, ini kemeja putih, terus bawahan hitam dengan latar belakang berwarna merah. Terus ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Artinya, jika rekan-rekan memiliki misalnya 2 ijazah, ada S1, S2, tapi ijazah yang digunakan adalah ijazah S1, maka ijazah S1 itulah yang akan diunggah hasil scan-nya ya. Selanjutnya adalah DRH yang telah ditandatangani oleh peserta bermaterai 10.000. Diisi terlebih dahulu, kemudian di print, selanjutnya tempel foto dan tanda tangan di atas materai, baru kemudian di scan dan di upload. Selanjutnya yang keempat adalah surat pernyataan 5 poin yang isinya tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan seterusnya kurang lebih 2 tahun, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. Di sini yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K atau anggota TNI atau Polri, tidak menjadi anggota bahwa untuk informasi lebih lanjut terkait mengenai proses usul penetapan NIP3K di mana rekan-rekan itu cek secara berkala portal instansi dan portal SSCASN. Oke rekan-rekan ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.